Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan dalam perspektif teori struktural fungsional. Konteks sosial yang melatar belakangi lahirnya struktural nasional adalah unit analisis, metode penelitian dipakai, tokoh-tokohnya, dan kritik terhadap struktural fungsional. Ada desain pembelajaran dalam perspektif struktural fungsional, yaitu kurikulum, peran guru, dan tugas murid. Struktural fungsional adalah para penganut struktural fungsional percaya bahwa masyarakat cenderung bergerak menuju equilibrium dan mengarah kepada terciptanya tertib sosial. Mereka memandang masyarakat seperti tubuh manusia, sehingga masyarakat dipandang sebagai institusi yang bekerja seperti organ tubuh manusia. Masyarakat dikatakan sehat jika terciptanya tertib sosial dengan bersedia menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kolektif yang tumbuh di masyarakat. Sosialisasi merupakan proses yang dijadikan tempat pembelajaran bagi generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan penguasaan tata nilai yang mereka perlukan agar bisa tampil sebagai bagian dari warga negara yang produktif. Perspektif struktural fungsional memang mengarahkan fokus ke kajian pendidikan terhadap urusan seperti nilai-nilai dan budaya, sosialisasi, stratifikasi perubahan, pelembagaan, konflik dan kohesi sosial, aksi dan interaksi, serta pola-pola relasi. Penganut fungsional bertugas menjaga tertib sosial, menjaga kesinambungan tertib sosial, menjamin agar masyarakat dapat memenuhi apa yang paling diinginkan. Oleh karena itu, para penganut fungsionalis memfokuskan perhatiannya kepada proses kependidikan dalam menjamin tertib sosial. Teori struktural fungsional merupakan perspektif pemikiran sosiologi yang sangat berpengaruh, terutama pada tahun 1960-an. Begitu berpengaruhnya sehingga setidak-tidaknya sampai 2 dekade setelah Perang Kedua, perspektif ini boleh dikatakan dengan sosiologi itu sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit kajian sosiologi pendidikan yang memanfaatkan perspektif ini untuk mencermati persoalan-persoalan makro dalam pendidikan, seperti korelasi pendidikan dengan sistem ekonomi, pendidikan dan sistem demokrasi, pendidikan dan stabilitas masyarakat. Vilfredo Pareto adalah seorang ekonomi yang kemudian harinya membawa tradisi ke dalam sosiologi. Pareto memilih tradisi fungsionalisme yang mencoba menerapkan metode eksperimen yang telah dipakai dalam ilmu fisika, kimia, astronomi, maupun biologi ke dalam ilmu sosial. Konteks sosial, teori struktural fungsional muncul di antar belakangi oleh perkembangan masyarakat yang dipengaruhi semangat Renaissance. Pada saat itu muncul kesadaran baru tentang peran manusia yang semula dianggap tidak memiliki otoritas apapun untuk membangun kehidupan di dunia. Sebagaimana dicatat sejarah, pencerahan pada abad ke-17 muncul sebagai produk dan pemikiran yang mendasarkan diri argumen bahwa manusia adalah bebas. Mencari dan menemukan kebenaran dari Renaissance itu melahirkan berbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata Renaissance memunculkan berbagai perubahan dan formasi sosial baru yang mengimplikasikan perubahan formal sosial saat itu diwarnai dengan revolusi politik. Perubahan-perubahan itu juga terjadi pada tataran nilai yang lalu mempengaruhi cara masyarakat memahami berbagai realitas kehidupan, baik budaya, sosial, ideologi, agama, maupun politik. Dengan demikian, teori struktural fungsional mewarnai munculnya revolusi pengetahuan, terutama filsafat positivisme yang melahirkan ilmu alam seperti fisika, biologi, dan kimia. Dalam pengembangan argumentasinya, teori ini lebih mengambil inspirasi dari teori organis sistematik yang berasal dari beberapa aliran pemikiran. Yang pertama adalah naturalisme yang beranggapan dari asumsi bahwa setiap hal di dunia ini pasti ada sebabnya. Yang kedua, rasionalisme yang berasumsi manusia mempunyai akal untuk menjelaskan. Ketiga, positivisme yang berasumsi bahwa sesuatu dapat diobservasi dan diukur secara empiris. Keempat, evolusi sosial yang berasumsi adanya proses dorongan perubahan yang bersifat evolusioner dengan suatu pola tertentu. Yang kelima, social reform yang berasumsi adanya suatu perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Enam, konformisme yang berasumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kehendak umum atau kehendak. Unit analisis struktural fungsional.
Teori yang berada dalam paradigma fakta sosial ini terutama memfokuskan perhatiannya kepada analisis pada level makro objektif. Studi makro dalam sosiologi pendidikan antara lain berkaitan dengan kajian terhadap pendidikan dan internalisasinya dengan struktur sosial, institusi masyarakat dan hubungannya, hukum, biografi, arsitektur, teknologi, juga bahasa. Sedangkan sosiologi pendidikan membahas fenomena yang berada pada ranah makro subjektif seperti masalah budaya, sekolah, dan masyarakat, terutama akibat pengaruh dari faktor-faktor struktural seperti perkembangan teknologi, sistem politik, pemerintah, ekonomi, dan lain-lain. Metodologi yang dipakai. Teori fungsional adalah penganut paham positivisme, sehingga dalam melakukan kajian haruslah mengikuti aturan ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, fenomena tidak didekati secara normatif, melainkan secara kategoris, dengan tujuan membangun ilmu dan bukan untuk tujuan praksis. Fungsional bertujuan menemukan hukum universal dan bukan mencari keunikan-keunikan. Dengan demikian, teori fungsional berhadapan dengan mencakupan populasi yang amat luas sehingga tidak mungkin mengambilnya secara keseluruhan sebagai sumber data. Kajian teori fungsional menekankan upaya menemukan hubungan kausal atau kolerasi antar fenomena, maka metode penelitian itu lebih mengarah pada pemakaian teknik kuantitatif, dengan sendirinya metode survei dan metode eksperimen. Kedua metode penelitian yang masuk dalam penilaian kuantitatif tersebut terakhir menjadi sangat populer di mata eksponen teori fungsional. Protokol perspektif fungsional. Yang pertama ada Auguste Comte, lahir pada tahun 1798. Yang kedua Herbert Specht, lahir pada tahun 1820 sampai dengan 1903. Yang ketiga Charles Darwin, lahir pada tahun 1809 sampai dengan 1822. Yang keempat Emil Durkheim. Yang kelima Alfred Parson, lahir pada tahun 1902. Yang keenam Robert Caperton. Pembelajaran dalam perspektif fungsional meliputi kurikulum. Kurikulum di sekolah harus menyesuaikan dengan misi pendidikan, yaitu untuk menghantarkan keberhasilan siswa dalam menjalankan proses transmisi dan sosialisasi menjadi masyarakatnya. Karakteristik harus khusus dari isi kurikulum akan tidak memiliki kesesuaian dengan pernyataan berikut. Menyatakan bahwa manusia terdidik harus menyadari bahwa kita bukan manusia sebagaimana yang alam berikan, tetapi kita adalah manusia sebagaimana masyarakat menghendaki. Masyarakat yang menjadikan lukisan dan potret kita seharusnya menjadi seperti apa. Dan dengan potret itulah kita membangun karakteristik organisasi yang dikembangkan. Kedua adalah peran guru. Bagi penganut fungsional, semua pihak harus menyadari bahwa penekanannya pada kehendak masyarakat, bukan pada kehendak individu. Atas dasar pemikiran seperti itu, maka tugas guru haruslah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, dan mendorong kesetiaan dan tanggung jawab. Kedua, memperkuat kesadaran siswa dalam membangun kesetiaannya terhadap cita-cita dan nilai kelompok. Ketiga, mengembangkan dan mematangkan skill siswa dengan keahlian yang diperlukan masyarakat. Terakhir adalah tugas murid. Ciri penganut fungsional memandang siswa seperti kotak kosong dan kelas putih. Siswa dihadapi dengan teori tabula rasa. Siswa diarahkan untuk menumbuh karakter baru. Siswa yang terlahir egoistik, asosial melalui kerja pendidikan, mereka diubah secepat mungkin akan menjadi manusia yang bermuara dan berkesadaran hidup bersama. Dengan gambar peran guru dan relasinya dengan penuh dengan murid sebagaimana dikemukakan di atas, maka lebih jauh dapat digambarkan implikasi yang didemikiannya. Ada 3 implikasi. Yang pertama, guru merupakan siswa yang memiliki posisi lebih dominan. Kedua, guru dihadapkan kepada masalah bagaimana seharusnya memperlakukan murid sebagai individu. Ketiga, sedikit bertolak belakang di sekolah tumbuh interaksi interpersonal dan kekuatan impersonal. Kepuasan guru dan sikap pasif siswa dalam ditentukan oleh kebutuhan dan kepentingan individu. Perilaku mereka bukan dikendalikan atau dijustifikasi berdasarkan pertimbangan perseorangan. Mereka mengacu pada sistem pendidikan masing-masing ditentukan berdasarkan nilai kolektif atau pandangan budaya masyarakat. Perilaku individu, keinginan dan harapan mereka harus senantiasa tunduk pada nilai kolektif dan keinginan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.